Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep baceman tempe sama tahu yang enak banget. Hari ini untuk bacemannya nggak digoreng Fluffies. Jadi bagi Fluffies yang lagi pengen ngurangin minyak-minyakan, boleh banget. Resep ini cocok, rasanya enak, gurih, dan juga buket banget. Kita siapkan dulu tempenya ya. Ini tempenya aku pakai yang segitiga terus yang gendut-gendut. Kalau misalnya Fluffies nggak ada ya pakai tempe papan nggak apa-apa, cuma nanti ngirisnya jangan tipis-tipis karena kita mau rebus dalam waktu yang agak lama biar nanti nggak cepat hancur. Kalau terlalu tipis nanti jadi cepat hancur. Siapkan juga tahu, aku mau pakai tahu putih Fluffies. Ini tahunya, ini tadi aku potong jadi 2 bagian karena gede-gede. Kita siapkan bumbunya. Di sini ada kemiri, terus ada merica sedikit, ada bawang merah, bawang putih. Ini mau kita haluskan, boleh pakai ulekan, mau pakai blender ya boleh. Kita siapkan wajan, kita mau tumis bumbunya pakai minyak yang sedikit aja. Kita gosong-gosong biarkan nanti jadi wangi. Kalau sudah wangi dan juga bumbunya sudah mateng, baru nanti kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Nah, tadi aku cemplungin ada laos dan juga ada godong salam Fluffies. Kita aduk-aduk. Kalau sudah masukkan tempenya. Nah, ini mau kita aduk-aduk lagi. Di sini kita akan tambahkan juga ada kecap manis dan juga ada gula Jawa. Kecap manisnya nggak usah banyak-banyak. Tambahkan gula Jawanya. Tambahkan garam dan juga kita tambahkan juga kalau misalnya Fluffies mau pakai penyedap rasa ya boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa, rasanya udah enak. Jangan lupa asam jawanya Fluffies. Kita tambahkan air, biarkan nanti pakai api besar dulu ini masaknya. Kalau misalnya sudah mendidih baru nanti kita kecilin. Jadi kita mau nanti bacemannya itu bumbunya benar-benar ngeresep banget. Kalau aku masak ini tuh suka inget sama ibunya aku ya. Jadi kalau di keluarga ada yang suka sakit, ini lauknya mesti jadi andalan, tempe tahu bacem, terus sayur bening, terus direbusin endok ayam kampung, wis enak banget itu. Nah, ini airnya sudah mendidih, kita masak sampai nanti kuahnya asat seperti ini. Nah, ini udah jadi tahu dan tempe bacem kita hari ini. Ini nggak perlu digoreng lagi, rasanya itu udah enak, gurih, manis, dan juga buket banget. Warnanya juga cantik banget ya. Pokoknya nanti Fluffies kalau misalnya bikin baceman cari gula Jawanya itu yang bagus supaya nanti rasanya itu enak banget. Nah, ini siap kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ayam yang enak banget. Ini ayamnya tadi aku pakai bagian sayap Fluffies, terus aku potong kecil-kecil kayak gini. Fluffies misalnya mau pakai bagian lain juga boleh ya. Sekarang kita mau siapkan untuk bumbu marinasi ayamnya. Kita mau pakai bawang putih, kemiri, terus ada kunir, tambahkan juga ada garam. Ini mau kita haluskan. Boleh pakai ulekan atau pakai blender juga boleh. Kalau sudah halus, ini kita mau pakai marinasi ayamnya ya. Kita campurkan jadi satu, kemudian tambahkan juga kaldu bubuk. Nah, ini mau kita remet-remet kayak gini. Kalau sudah tercampur rata, di sini nanti kita akan tambahkan lagi tepung terigu sedikit supaya nanti hasil ayam gorengnya itu lebih crunchy, lebih renyah gitu Fluffies. Kita aduk-aduk, kemudian setelah ini kita akan marinasi dulu selama 15 menit. Nggak usah lama-lama karena kita potong ayamnya kecil-kecil ya, jadi sebentar bumbunya juga udah ngeresep. Kalau misalnya sudah selesai dimarinasi, kita siapkan wajan, siapkan minyak juga. Kalau sudah panas, kita mau goreng ayamnya. Kalau untuk goreng ayam kayak gini, nanti minyaknya jangan terlalu sedikit Fluffy, supaya nanti tekstur ayamnya itu lebih keset, lebih matangnya juga sempurna, enak gitu. Jangan lupa sesekali dibolak-balik biar nanti matangnya rata. Kalau misalnya udah rata, warnanya udah cantik banget, aromanya udah wangi. Nah, ini siap kita angkat. Seperti ini aja ayam gorengnya. Ini mau kita angkat dulu. Setelah ini kita mau bikin untuk tumisannya. Jadi nggak cuman ayam digoreng gini tok, tapi kita nanti mau tumis pakai bumbu-bumbu yang enak banget.
Nah, ini kita sisihkan dulu untuk bumbu-bumbu irisnya. Di sini kita mau pakai godong bawang Flavis. Godong bawangnya mau kita iris-iris. Kalau sudah diiris-iris, di sini kita juga akan tambahkan lagi. Aku mau pakai cabai. Cabainya ini yang banyak. Ini aku pakai lombok rawit, cabai rawit, atau aku tambahkan juga cabai merah keriting. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka pedes banget, nanti pakainya yang merah keriting aja Flavis. Kalau aku sukanya pedes, jadi kita tambahin lombok rawit. Ini bawang merahnya juga. Nih bawang merahnya kita irisnya kasar-kasar aja kayak gini. Terus bawang putihnya juga kita irisnya kasar-kasar aja. Kalau semua bahan dan bumbunya sudah siap, sekarang kita akan siapkan wajan tadi bekas goreng ayamnya ya. Cuman minyaknya dikurangin supaya nanti nggak kebanyakan. Kita mau tumis terlebih dahulu bawang, brambang, dan juga lomboknya jadi satu. Ini nanti nggak perlu sampai yang kering banget Flavis, yang penting asal dia udah layu aja kayak gini. Udah, sekarang kita akan masukkan kaldu bubuk sedikit aja. Nah tadi ayamnya kan udah gurih Flavis, sudah asin juga. Nah ini biar tambah gurih lagi, tambahkan kaldu bubuk sedikit aja. Kita masukkan ayamnya, kemudian biarkan tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, sekarang kita mau ambil godong bawangnya, kita masukkan. Udah, kalau godong bawangnya udah masuk, aduk-aduk sebentar, tinggal disereng. Ini aja, ini sudah mateng, warnanya ayu banget, rasanya enak, gurih, buket, dan juga pedes. Wis jan ayam goreng kayak gini, enaknya nanti bikin sayur sup yang seger banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bergedel tahu yang enak banget. Kita pakai tahunya tahu putih yang tawar Flavis. Kemudian sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Bumbunya itu cuma ada bawang merah, bawang putih, dan juga kita mau pakai kemiri biar nanti rasanya itu lebih gurih dan juga buket banget. Kalau sudah dihaluskan, ini mau kita campurkan dalam tahunya. Nanti tambahkan juga ada garam dan juga ada kaldu bubuk. Terus kita ulek-ulek, biarkan nanti tahunya juga halus, bumbunya juga tercampur. Ini kalau sudah mulai halus, nah aku mau pakai tangan aja supaya nanti lebih rata lagi. Tapi nggak usah khawatir, ini tangan aku sudah dicuci bersih ya. Kemudian di sini kita tambahkan juga ada telur. Telur aku pakai 2 biji. Kita aduk-aduk lagi. Kita campurkan supaya benar-benar rata. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi ada tepung terigu Flavis. Nah, ini tepung terigunya fungsinya supaya nanti pada saat digoreng tuh nggak hancur. Biasanya kan kalau kita bikin-bikin kayak gini suka hancur ya. Ini makanya tambahin tepung terigu sedikit biar nggak hancur. Sekarang kita tambahkan godong bawang. Tadi sudah aku iris-iris biar nanti aromanya makin wangi lagi. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka godong bawang, di skip juga nggak apa-apa ya. Nah ini sudah jadi adonannya. Sekarang tinggal kita bentuk. Nanti Flavis untuk besar kecilnya disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau kecil bulat-bulat boleh, ataupun saya Flavis mau lebar tipis boleh. Itu nanti disesuaikan aja. Kalau sudah, kita mau siapkan wajan, kita mau goreng. Cara gorengnya juga seperti ini, tinggal kita masukkan. Jangan lupa kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak kering, kita balik. Baliknya nggak usah sering-sering Flavis, cukup 2 kali aja juga udah cukup. Nah ini kita balik lagi, nanti kita goreng sampai nanti benar-benar mateng, warnanya kecoklatan, cantik banget. Nah itu tandanya udah mateng, siap kita sajikan di meja makan. Bisa berkedel kayak gini Flavis. Ini aku pakai kalau misalnya bikin sup sayur, ataupun misalnya Flavis mau bikin sup daging atau mau bikin soto. Nah ini untuk lauk pendampingnya, itu rasanya enak banget Flavis. Seperti ini aja, nih sudah matang, siap kita sajikan di meja makan. Percaya deh Flavis, nih biarpun rupa nelek kayak gini, nggak cantik, tapi rasanya tuh enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng labu siam yang enak banget. Resepnya simple tapi dijamin
bakal ngangenin dan juga bakal ngabisin nasi yang banyak. Kita siapkan dulu labunya ya. Tadi labunya sudah aku kupas kulitnya, terus juga sudah aku buang bijinya. Ini mau kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita iris-iris lagi panjang-panjang kayak gini. Kita potong-potong atau kita iris-iris semuanya. Kalau sudah, kita mau siapkan untuk bahan tambahannya. Untuk bahan tambahannya di sini aku mau pakai tahu kopong Flavis. Ini udah enak banget. Bisa juga misalnya Flavis mau ganti pakai tempe boleh. Atau misalnya Flavis mau ganti pakai bakso ayam, bakso sapi juga boleh banget. Itu nanti enak banget Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita siapkan ada kemiri, terus ada cabai, bawang merah, dan juga ada terasi. Untuk cabainya aku pakai cabai rawit biar nanti pedes. Tapi Flavis yang nggak terlalu suka pedes, nanti pakainya yang merah gede atau yang keriting ya. Nah, ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Apinya kecil aja Flavis, biar nanti nggak cepet gosong. Kalau apinya kegedean, nanti matangnya belum rata tapi udah gosong. Kita masukkan tahunya, kita orak-arik dulu sama bumbunya. Tadi aku tambahkan juga ada gula Jawa Flavis. Kita aduk-aduk, kemudian kalau sudah tercampur rata, baru kita akan masukkan labunya. Kalau labunya udah masuk, kita aduk-aduk lagi, tambahkan lagi garam dan juga misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, boleh. Kita aduk-aduk lagi. Sini kita akan tambahkan air, tapi nggak usah banyak-banyak Flavis, sedikit aja. Terus nanti kita masak sampai nanti mateng. Untuk tingkat kematangan nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau krius-krius boleh, atau misalnya Flavis mau masaknya lebih empuk juga boleh. Nanti disesuaikan aja. Kalau aku sukanya sayuran tuh yang masih krius-krius. Bagi Flavis yang sukanya lebih empuk, ya nggak apa-apa, nanti dimasaknya berarti lebih lama. Kalau sudah mateng, udah enak banget. Nah, ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget pagi-pagi sarapan, nasinya anget, terus pakai lauk ini, goreng endok dadar. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep gulai sotong yang enak banget. Kita siapkan dulu sotongnya. Kemudian ini tadi sudah aku cuci bersih Flavis, sudah aku buang bagian perut-perutnya tuh, udah sampai bersih banget. Biasanya kalau aku bersihin cumi atau sotong kayak gini, kalau udah dicuci bersih, terus nanti aku cuci lagi, remet lagi pakai garam biar nanti bener-bener bersih banget. Ini untuk mata dan juga bagian mulut cuminya atau sotongnya juga sudah aku buang ya. Nah, ini kaki-kakinya tuh biasanya suka ada yang tajam-tajamnya itu di setiap bulet-buletannya itu. Nah, itu juga sudah aku buang. Sekarang kita mau potong-potong. Untuk potong-potongnya sesuaikan aja dengan selera Flavis karena gede-gede banget, jadi aku potong-potongnya segini. Mungkin bisa Flavis sotongnya lebih kecil ataupun cuminya Flavis yang kecil-kecil, ya wis nggak usah dipotong ya nggak apa-apa. Nih kepala-kepalanya aku potong semuanya. Sekarang kita mau rebus dulu sebentar. Rebusnya nggak usah lama-lama Flavis. Begitu airnya mendidih, kita masukkan, aduk-aduk sebentar. Ini nggak usah sampai mendidih lagi, langsung kita angkat. Nah, kemudian setelah ini kita mau bikin untuk bumbu-bumbunya. Kita mau bikin bumbunya yang lekoh, yang buket. Karena kalau sotong itu rasanya tuh lebih tawar dibandingkan yang cumi yang agak kecil itu Flavis. Jadi kita perlu bumbunya yang banyak. Karena kita mau bikin jadi gulai sotong, nanti campur juga pakai telur, itu enak banget. Misalnya Flavis mau tambahkan tahu juga boleh. Untuk bumbu halusnya kita mau pakai jahe, terus ada kemiri, bawang merah, bawang putih, kunir. Lomboknya ini ada yang hijau dan juga ada yang merah Flavis. Kemudian kita haluskan. Boleh pakai ulekan ataupun mau pakai blender ya boleh. Jangan lupa di sini aku mau tambahkan telur. Misal Flavis mau tambahkan juga ada tahu. Itu juga enak banget. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu halusnya. Kita aduk-aduk, kita gongsong bumbunya sampai nanti wangi banget.
Kalau sudah wangi, baru nanti kita akan masukkan sotong yang sudah tadi kita rebus sebentar. Nah, kita aduk-aduk lagi. Biarkan nanti tercampur rata, kita gongsong dulu sama bumbunya sebentar. Setelah ini baru kita akan masukkan santan encer terlebih dahulu, Flavis. Ini santan encer tadi aku meres sendiri, jadi 1 kelapa aku ambil yang kentalnya, nanti kita masukin di bagian akhir. Nah, ini kita ambil yang encernya dulu. Kita masukkan telurnya juga, kita aduk-aduk. Nanti kita tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Ada garam, kita tambahkan sedikit gula, dan juga ada kaldu bubuk ya. Misalnya Flavis mau tambahkan micin juga boleh. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti kita masak sampai kuahnya itu rodok susut. Kalau udah rodok susut, bumbunya juga udah ngeresep, baru nanti kita akan tambahkan santan kentalnya. Oh iya Flavis, tadi ada satu bumbu yang aku lupa dimasukin, itu asam jawa. Ini rasanya itu wajib ada asamnya, boleh pakai asam jawa ataupun pakai asam yang keping itu juga boleh, asam kandis ya boleh, biar nanti rasanya itu lebih enak. Walaupun pakai santan tapi juga tetap seger. Nah, ini kuahnya udah rodok susut, kita masukkan santan kentalnya, aduk-aduk. Kalau santan kentalnya udah masuk, ini jangan ditinggal-tinggal Flavis, sering-sering kita aduk supaya nanti santannya nggak pecah. Ini biar tampilannya makin cantik, aku tambahkan lombok rawit hijau. Ini utuh-utuhan aja kayak gini. Udah begini aja Flavis. Ini warnanya sayu banget, rasanya enak, gurih, dan juga buket. Siapkan nasi. Ini kalau wong Jawa ngomong ke maem kayak gini tuh ngelawi banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep ikan bandeng acar yang enak banget. Kita siapkan dulu ikan bandengnya. Tadi aku potong jadi 2 bagian karena ukurannya nggak terlalu besar, jadi tak potong jadi 2 bagian aja. Terus ini mau kita marinasi dulu pakai garam dan juga air lemon. Boleh pakai sedikit air asam jawa ataupun jeruk nipis ya nggak apa-apa. Sambil menunggu dimarinasi, kita siapkan bahan lainnya. Kita mau pakai timun ya. Ini timunnya kita belah dulu. Terus ini mau kita buang isinya. Kita kerok aja kayak gini Flavis. Kalau sudah nih bijinya atau isinya mau kita buang. Nah, ini mau kita potong-potong. Potong-potongnya manjang aja boleh, ataupun mau kotak-kotak ya boleh. Nanti sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Terus kita tambahkan juga bawang merah. Bawang merahnya ini kita potongnya gede-gede aja sih, mau dibelah jadi 2 bagian aja. Kalau sudah kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini kita pakai lombok merah keriting, terus tambahkan juga ada bawang merah, bawang putih, kunir, kemiri. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu ikannya ya. Nah, Flavis harus agak hati-hati kalau goreng ikan bandeng itu sukanya meletup-meletup Flavis. Jadi minyaknya boleh taburin tepung kalau misalnya mau untuk mengurangi meletup-meletupnya. Kalau misalnya sudah matang, ini mau kita angkat, kita sisihkan, terus kita akan goreng lagi sisanya. Nah, gorengnya juga sama seperti tadi ya, kita masukkan ke dalam minyak. Nah, kemudian kita goreng sampai nanti matang. Jangan lupa dibalik. Jadi kalau goreng kayak gini cuma sekali balik aja Flavis. Kalau sudah matang, ini kita angkat. Terus kita mau tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk, biarkan itu sampai wangi. Kalau sudah wangi, masukkan air. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi garam, gula. Kalau Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau sudah, kita akan masukkan timun dan juga bawang merahnya. Kalau sudah, kita masukkan ikannya juga ya. Nah, ini masaknya tuh udah nggak usah lama-lama Flavis. Tinggal dibolak-balik sebentar, biarkan nanti mendidih. Kalau sudah mendidih, ini mau kita angkat. Wah, ini aromanya udah wangi banget Flavis.
Sekarang kita akan sajikan di meja makan. Senajan ikan bandeng itu durinya banyak Flavis, tapi rasanya itu enak, gurih gitu, manis gitu rasa ikannya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup sayur yang enak, seger. Apalagi ini cuaca kayak lagi nggak genah kayak gini, sebentar panas, sebentar hujan. Mending kita bikin resepnya yang seger-seger aja. Kita bikin sup sayur. Kita siapkan untuk tadi aku pakai ceker, aku rebus itu supaya nanti kaldunya lebih gurih. Terus kita siapkan bahan-bahan lainnya ya. Di sini kita mau pakai buncis dan juga tadi ada kubis ya. Kubis sudah kesukaan Flavikasi banget. Kubisnya kita iris-iris kasar. Terus buncisnya juga mau kita iris-iris kayak gini. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai wortel biar nanti warnanya juga makin cantik, sayurannya juga lebih komplit. Misalnya Flavis mau tambahkan kembang kol, itu juga boleh banget, ataupun misalnya Flavis mau tambahkan kapri, itu juga boleh. Cuman kapri di tempat Flavikasi agak jarang ya. Udah ini aja udah cukup. Kita iris tipis-tipis wortelnya. Kalau sudah, kita siapkan godong bawang. Ini ada bahan seledrinya juga biar nanti lebih seger. Rasanya tuh kalau bikin sup nggak ada godong bawang seledrinya itu kurang pas ya. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita siapkan ada bawang putih, ada bawang merah, tambahkan merica sedikit. Ini mau kita haluskan. Bawang merah juga kita haluskan sedikit aja pakai ulekan, nggak usah pakai blender. Kalau sudah halus seperti ini, kita siapkan wajan. Kita mau tumis bumbu halusnya ya biar makin wangi. Minyaknya sedikit aja. Kalau sudah panas, kita mau masukkan bumbunya, aduk-aduk biarkan nanti sampai rodok kering dan juga aromanya itu wangi banget. Kalau sudah wangi kayak gini, sekarang kita mau cemplungin ke dalam rebusan ceker tadi. Ini ceker tadi sudah empuk tuh, lihat gendut-gendut banget cekernya. Tambahkan juga garam dan juga kaldu bubuk. Kita masak dulu sebentar. Baru nanti kita akan masukkan sayuran-sayurannya. Pertama-tama kita akan masukkan wortelnya dulu sama buncisnya. Nah, ini kan agak keras jadi kita masukkan di awal aja. Untuk kubisnya nanti belakangan aja. Nah, ini biarkan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, baru nanti kita akan masukkan kubisnya. Kubisnya sebentar banget matang Flavis, nggak usah lama-lama masaknya. Jadi begitu kita cemplungin ke dalam kuah yang sudah mendidih ini, kita aduk-aduk, tunggu sampai nanti mendidih lagi. Udah mateng. Nanti tinggal tambahkan godong bawang. Kalau misalnya nanti Flavis mau tambahkan brambang goreng atau bawang gorengnya, itu juga boleh banget. Cuman hari ini aku lagi nggak tambahkan karena lagi habis. Ya wis, ini aja udah cukup. Godong bawang sama seledrinya aja udah wangi. Aduk-aduk. Nah, ini udah siap kita sajikan di meja maem. Kita mau maem supnya, saat ceker-cekernya itu nanti aku maem Flavis. Terus nanti kita tambah tempe goreng serem atau tahu goreng serem. Terus kita maem juga pakai sambal terasi. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal pete yang enak banget. Kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Aku mau pakai cabai, bawang putih, dan juga yang pasti ada petenya. Ini petenya melulus-melulus banget Flavis. Bulan hari ini Flavis, selain aku masak sambal pete, tadi aku juga habis masak jangan bening janggel atau daun ubi ya. Terus juga goreng tempe. Wah, ini udah menu yang komplit banget, menu yang istimewa banget buat Flavikasi. Apalagi kalau di desa itu sukanya kalau siang-siang pulang dari ladang, hawanya panas-panas, disuguhin menu kayak gini. Wah, udah enak banget. Ini peteknya mau kita kupas-kupasin dulu. Tadi ada beberapa yang ada uletnya, itu nggak aku ambil karena agak merinding kalau dalamnya ada uletnya Flavis. Kalau sudah dikupas-kupasin semuanya, kita sisihkan dulu. Terus kita mau haluskan dulu cabai atau lomboknya sama bawang putih. Tambahkan lagi garam dan juga kalau misalnya Flavis mau, boleh tambahkan lagi micin. Kalau sambal ini enaknya Flavis, kalau misalnya Flavis pakai penyedap rasa, pakainya yang micin aja. Karena kalau pakai kaldu-kalduan tuh rasanya nanti nggak terlalu enak. Tapi tergantung selera Flavis aja deh. Kalau misalnya Flavis mau pakai kaldu-kalduan, menurut Flavis enak ya wis nggak apa-apa.
Ini mau kita haluskan. Ini memang sengaja cabenya tuh mentah, bawang putih juga mentah Flavis. Ini kalau tempat Flavi kasih ngomongnya sambal korek. Terus kebetulan karena ada pete jadi tak tambahin pete, tak namain sambal pete. Ini kita siram pakai minyak yang benar-benar panas banget. Terus kita ulek-ulek sedikit lagi. Kalau sudah, kita siapkan peteknya, kita taburin di atas ya. Wah, ini udah enak banget. Bagi Flavis yang mungkin nggak terlalu suka pete mentah, boleh peteknya digoreng dulu juga nggak apa-apa. Tapi kalau Flavi kasih sukanya yang begini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!